Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah psikologi perkembangan Profesor Dr. Haji Septi Gumian dari MAG. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang tahapan dan tugas perkembangan individu dari perspektif modern dan Islam. Baik, sebelum masuk dalam pembahasan inti, sebelumnya saya akan menjelaskan perkembangan individu adalah proses di mana yang sangat kompleks dan berkelanjutan, mencakup perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial sepanjang rentang hidup. Dalam perspektif psikologi modern, perkembangan individu dipahami melalui berbagai tahapan yang sangat terkait, di mana setiap tahapan tersebut memiliki karakteristik dan tantangan hidup. Perkembangan individu merujuk pada perubahan yang terjadi pada diri seorang sendiri dari lahir hingga dewasa. Proses ini melibatkan aspek fisik seperti perubahan tubuh, kognitif yaitu kemampuan berpikir dan belajar, dan juga emosional seperti perasaan dan pengelolaan emosi, dan sosial ini adalah interaksi dengan orang lain. Perkembangan ini tidak hanya terjadi pada masa kanak-kanak, tetapi juga hingga berkelanjutan sampai lanjut usia atau lansia. Materi yang pertama adalah pengertian tugas dan tahapan perkembangan. Menurut Robert Havigers, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, jika mereka gagal, mereka akan kecewa dan akan dicela oleh orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Adapun yang menjadi sumber daripada tugas-tugas perkembangan tersebut, menurut Robert Havigers, adalah kematangan fisik, tuntutan masyarakat atau budaya, dan nilai-nilai dan aspirasi individu seseorang. Tahapan perkembangan merujuk pada tahap-tahap yang harus dilalui oleh setiap individu dalam proses tumbuh kembangnya seseorang. Fase-fase ini mencakup berbagai aspek seperti fisik, mental, emosional, dan sosial, dan juga seringkali berlangsung secara berurutan dan saling berkait. Dalam ilmu psikologi, fase-fase perkembangan seringkali menjadi fokus penelitian karena dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana manusia berkembang dari masa kanak-kanak hingga dewasa sampai lanjut usia. Tahapan perkembangan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti perspektif biologis, psikologis, dan juga sosial. Sebagaimana contohnya itu dari perspektif biologis, fase-fase perkembangan mencakup tahap-tahap seperti masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa hingga lanjut usia. Sedangkan dari perspektif psikologis, fase-fase perkembangan mencakup tahap-tahap seperti tahap identitas versus peran, tahap integritas versus putus asa, dan tahap otonomi versus rasa malu dan keraguan. Baik, langsung masuk ke slide kedua, yaitu macam-macam tugas dan tahap perkembangan individu dalam perspektif psikologi modern. Sebelumnya, tugas perkembangan individu dalam perspektif psikologi modern adalah konsep yang terus berkembang seiring dengan pemahaman yang mendalam tentang perilaku dan pikiran manusia. Tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang muncul pada periode tertentu dalam kehidupan seseorang. Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas ini akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam tugas berikutnya. Sementara kegagalan dapat menyebabkan ketidakbahagiaan bagi individu, seperti penolakan masyarakat dan kesulitan dalam tahap tugas selanjutnya. Perspektif psikologi modern membagi perkembangan manusia ke dalam beberapa tahapan berdasarkan usia dan karakteristik tertentu. Setiap tahapan memiliki tugas perkembangan yang harus diselesaikan untuk mendukung pertumbuhan individu secara optimal. Setiap tahap akan memiliki tugas perkembangan yang berbeda-beda.
Dimulai dari perkembangan masa bayi. Pada tahap ini, bayi mengalami pertumbuhan fisik yang sangat pesat dan mulai mengembangkan keterampilan motorik dasarnya. Interaksi dengan pengasuh sangat penting untuk membangun rasa percaya dan keamanan bagi bayi tersebut. Dari perspektif Erik Erikson menyebut tahap ini sebagai percaya versus tidak percaya. Mengapa begitu? Karena di mana bayi belajar untuk mempercayai orang-orang di sekitarnya berdasarkan respon mereka terhadap kebutuhan dasar. Dan yang kedua, masa kanak-kanak atau 2-6 tahun. Anak-anak mulai mengembangkan kemampuan bahasa, sosial, dan kognitif yang lebih kompleks. Mereka belajar berbagi, bermain dengan teman sebaya, dan memahami konsep dasar seperti angka dan warna. Pada tahap ini, anak juga mulai membentuk identitas awal mereka. Yang ketiga, masa anak-anak sekolah. Pada tahap ini, anak-anak mengembangkan keterampilan akademis dan sosialnya yang sangat lebih matang. Mereka belajar untuk berinteraksi dalam kelompok yang lebih besar dan memahami peran gender. Tugas perkembangan di tahap ini meliputi pembentukan sikap yang positif terhadap diri sendiri dan pengembangan moral. Selanjutnya yaitu perkembangan masa remaja. Masa remaja ditandai dengan perubahan fisik akibat pubertas serta pencarian identitas diri. Erikson menggambarkan fase ini sebagai krisis identitas, di mana remaja berusaha menemukan siapa mereka yang sebenarnya dan bagaimana mereka berhubungan di dunia sekitar mereka. Dukungan dari orang tua dan teman sebaya sangat penting dalam berkembangnya masa remaja tersebut. Selanjutnya, perkembangan dewasa awal. Tahap ini fokus pada pencarian hubungan intim dan stabilitas karir. Individu mulai membangun hubungan yang romantis, yang lebih serius, serta mengejar tujuan karir mereka. Tugas perkembangannya meliputi memilih pasangan hidup dan membangun keluarga. Dan yang keenam adalah masa perkembangan dewasa tengah. Pada tahap ini, seseorang atau individu seringkali menghadapi tantangan terkait karir, keluarga, dan pencapaian pribadinya. Mereka mungkin mengalami perubahan dalam hubungan sosial akibat anak-anak yang tumbuh dewasa atau pergeseran dalam prioritas hidup. Dan yang terakhir adalah lanjut usia atau lansia, di mana dari umur 60 tahun sampai ke atas. Tahap akhir dari kehidupan ditandai dengan refleksi atas pencapaian hidup serta penyesuaian terhadap kehilangan fisik dan sosial. Individu seringkali merenungkan makna hidup mereka dan mungkin menghadapi tantangan terkait kesehatan serta kehilangan orang-orang yang tersayang di sekitarnya. Baik, materi selanjutnya yaitu macam-macam tugas dan tahapan perkembangan individu dalam perspektif psikologi Islam. Dalam perspektif psikologi Islam, tugas perkembangan individu tidak hanya dipandang dari sudut pandang duniawi, tetapi juga dari dimensi spiritual dan moral yang sangat mendalam. Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan dengan tujuan menjadi hamba Allah dan pemimpin khalifah di muka bumi ini. Adapun tahapan-tahapan di sini saya akan menjelaskan secara singkat, di mana tahapan yang pertama yaitu ada tahap prakonsepsi, di mana tahapan ini sangat penting yang mencakup waktu sebelum terjadinya kehamilan, di mana persiapan fisik, mental, dan emosional diperlukan untuk mendukung kesehatan ibu dan janin. Islam mengajarkan untuk menjaga dan memelihara proses perkembangan psikologi manusia, bahkan sebelum manusia itu menjadi janin. Tahap yang kedua yaitu tahap pranatal. Tahap ini perkembangan yang dimulai sejak terjadinya pembuahan hingga kelahiran. Periode ini juga berlangsung kurang lebih 280 hari atau sekitar 40 minggu. Tahap yang ketiga yaitu tahap bayi dan anak-anak. Tahap ini sangat penting dalam perkembangan manusia yang mencakup rentang usia dari 0 hingga sekitar 12 tahun. Pada masa ini terjadi perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang sangat pesat. Tahap yang keempat yaitu tahap tamyiz. Anak-anak mulai dapat membedakan antara yang baik dan buruk dan mulai menerima tanggung jawab agamanya mereka. Adapun tugas perkembangan dari perspektif psikologi Islam, yang pertama yaitu ada membangun keimanan dan ketakwaan, mengembangkan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, refleksi, dan akhlak yang baik. Dan tugas yang kedua adalah pengendalian diri atau mujahadah,
berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu dan godaan dunia, serta meningkatkan kesabaran dan ketabahan. Dan yang ketiga, menjaga akhlak mulia, di mana mengembangkan karakter yang baik sesuai dengan ajaran Islam seperti jujur, adil, amanah, dan kasih sayang. Selanjutnya, berkontribusi pada masyarakat. Contohnya yaitu aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, membantu mereka yang membutuhkan, dan menjaga hubungan yang sehat antar tetangga atau masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu mengembangkan potensi diri, di mana kita sebagai individu harus mengembangkan potensi intelektual seperti contohnya emosional dan spiritual untuk mencapai tujuan hidup yang bermakna. Selanjutnya ada menjaga kesehatan fisik dan mental, di mana kita harus memelihara kesehatan tubuh, jiwa, sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu adalah ada mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekurang-kurangnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.